Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, gitu. Kita tuh hidup harus selalu semangat ya. Yang sebelah kiri dari mana? STTPLN. Wah, tinggi banget nih. Jangan kalah sama tiang listrik. Tiang listrik kayak tinggi ya. Kalau yang sebelah kanan? Great Muslimah Indonesia. Waduh, cantik-cantik semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita berusaha saling mengenal orang lain. Hati-hati mas, ingat istri di rumah lagi nyuci beras nungguin pulang kerja. Ya ingat, saya juga ingat sama istri, masa nggak ingat? Maksudnya lupa sama istri saya. Ya maksudnya kan tak kenal maka ta'aruf. Iya itu dia tema kita malam hari ini ya. Ta'aruf masa nggak tahu? Temennya ta'u. Ta'aruf itu mengenal pribadi. Makanya tadi saya mau nanya ini sama Pak Ustadz. Bedanya apa ya? Apa deh? Ada Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak ketahuan datangnya, tahu udah ada di hati aku aja. Kita dengar tadi kayak bukan buat saya tuh. Hah? Iya bukan itu. Buat saya. Itu Pak Ustadz, vokalis band. Oh gitu. Ya. Ta'aruf itu bahkan dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan kita. Ketika menciptakan kita, Allah juga ta'aruf. Iya, jadi kuntu kanzan makhfiyan. Jadi Allah bilang, aku ini dulu kanzan makhfiyan. Aku adalah permata yang tersembunyi. Fakhalaqtu khalqan. Lalu aku ciptakanlah hamba-hambaku. Liya'rifani, untuk mereka mengenal diriku. Iya, Allah ciptain kita untuk mengenal dia. Dan apa Allah memperkenalkan dirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali Allah memperkenalkan dirinya kepada kita ketika kita membuka lembaran Quran, ternyata subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita tuh seperti itu. Kalau secara bahasa artinya apa tuh, Pak? Ta'aruf. Ta'aruf itu arofa kan, mengenal. Mengenal. Wazannya tafa'ulan, saling. Saling. Jadi ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal. Nah kalau kita kan... Tapi bukan saling maksiat loh, karena sekarang ini ta'aruf nih saling maksiat. Oh. Bukan ta'aruf lagi, tapi udah saling maksiat, nggak bener lagi. Kalau kan kita mendengar ada istilah pacaran. Beda nggak, Pak? Beda. Ta'aruf sama pacaran? Beda. Oh, bedanya tulisannya? Pacaran itu depannya P, taruh depannya T. Itu mah nggak usah Ustaz Yusuf Mansur, anak TK juga tahu, Ustaz. Beda itu, Ustaz? Beda. Iya. Oke nih, kita juga punya bintang tamu. Dia yang pertama ntar pasangan. Oh, sudah menikah? Sudah menikah. Subhanallah. Yang baru menikah tanggal 27 kemarin. Masya Allah. Tanya ntar proses pengenalan gimana. Ya, Terus satu lagi seorang penulis yang prestasinya banyak, Pak Ustaz. Kita undang yang pertama dulu ya. Yang penulis dulu, Pak Ustaz. Penulis dulu. Kita undang penulis. Ini dia juga mendapatkan pasangannya melalui proses ta'aruf. Oh. Ini dia Ibu Elvi. Ya, nggak usah. Udah orang paling topnya di dunia tulis menulis. Benar, Pak Ustaz. Udah paling top, udah. Inspiring. Hah? Masih belajar. Masih belajar aja 60 buku. Gimana yang jago ini, makanya. Prestasinya Mbak Elvi ini termasuk dalam 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Wow, subhanallah. Itu dari Royal Islamic Strategic Studies Center di Yordan. Subhanallah. 3 tahun berturut-turut, 2009, 2010, 2011. Subhanallah. Menginspirasi. 2012 saya, nggak mungkin kalau saya. Kan wanita paling berpengaruh, saya nggak mungkin masuk. Bapak. Oh iya. Bukan wanita. Muslim. Oh Muslim, bisa. Kita kan 506. Apa itu? Ini 500 kan, kita 506, 507. Pasar Minggu mana itu 506? Kok pajak itu, Pak Ustaz? Terus termasuk dalam anggota Majelis Sastra Asia Tenggara mewakili Indonesia.
Juga masuk ke dalam Wakil Ketua Liga Sastra Islam Sedunia untuk wilayah Indonesia. Subhanallah. Pendiri Forum Lingkar Pena. Nah ini fenomenal nih. Ini fenomenal karena ini sudah membuat banyak orang yang tidak bisa menulis tiba-tiba bisa menulis. Salah satunya putri saya Wirda. Belajar Wirda sangat ngefan banget. Mbak Helvi. Pipit dia gurunya. Iya. Masuk FLP anak-anak. FLP Kids. FLP Kids, subhanallah. Oke, Mbak, kita akan tanya prestasinya juga proses ta'aruf ya, Pak Ustaz. Ntar, tapi setelah yang satu ini tetap di chatting dengan YM. Tak kenal maka ta'aruf gitu. Nah, Yuda harusnya makasih sama Pak Ustadz Yusuf Mansur. Tadi segmen 1 dipromosiin nih, lagi nyari. Udah ada yang nitip salam. No, yang pakai peci. Mbak Elvi, ini pengen tanya dong yang 500 tokoh paling berpengaruh. Itu penghargaan dari Yordan ya? Itu hasil riset di Yordan yang meriset tokoh-tokoh muslim sedunia dan memilih 500 tokoh yang dianggap paling berpengaruh. Dari Indonesia kalau tidak salah ada 20-an orang. 20-an. Perempuannya mungkin cuma 3. Tapi menurut saya sih itu beruntung saja. Artinya banyak orang lebih berpengaruh dari saya kok. Iya. Subhanallah, bentuk ketawaduan. Padahal beliau sudah menginspirasi bahkan ya. Maaf ya, TKW-TKW yang di Hong Kong, Taiwan. Mereka banyak yang terinspirasi lalu menulis sebuah buku. Bukan sebuah lagi, banyak buku. Puluhan buku. Puluhan buku bahkan, subhanallah. Kasih tepuk tangan lagi buat beliau. Healthy. Tapi kita hari ini pengen lebih denger itu ya. Tentang ta'aruf ya. Ta'arufnya. Benar katanya dikenalin waktu itu sama teman waktu nyusun skripsi. Iya, kalau saya diperkenalkan di rumah sahabat kami di pesantren. Pesantren Selamat waktu itu. Iya, di pesantren ditemani, jadi tidak dibiarkan berduaan. Ya. Kemudian dia mungkin melihat saya juga melihat dia dong. Masa penalan gak lihat-lihatan gitu ya. Jadi saya lihat dia lihat saya. Tapi sebelumnya kami sudah tukaran data dulu. Jadi tukaran data. Dan ini nih Ustadz nih, saya cuma dikasih 1 data, dia 3 data Ustadz. Maksudnya? 3 data, 3 data ahwat, 3 data muslimah. Jadi dia dapat 3. Oh, pilihan. Pilihan. Jadi saya punya saingan nih gitu. Ada 3 pilihan. Kok tahu? Dia akhirnya cerita setelah menikah. Oh, gitu. Ada 3. Sebelumnya dia nggak cerita. Nah, Ada 3 pilihan ini. Wah, 3 pilihan itu nyari yang satu jodoh apa door muslimah. prize? Yang satu muslimahnya sangat kaya Ustadz secara materi. Yang satu sangat cantik secara materi. Gitu. Nah, Tapi Mbak Helvi udah cantik kaya dia lagi. dia istihoroh. Dia istihoroh dan kemudian dia minta ta'arufnya sama saya. Jadi dari 3 itu dia nggak ta'aruf semua, enggak. Masih ada nggak yang 2 itu? Stoknya masih. Den. Ini iya. udah nih. Yaudah lo lupa. Iya, akhirnya istihoroh dan dia memilih saya. Waktunya hanya 3 bulan. Jadi bulan pertama itu dia ke rumah berkenalan, kemudian melamar. Jadi November berkenalan, Desember melamar, Januari nikah. Allah. Sebelum kita ngundang tamu kita yang berikutnya. Tahun 95 saya ceramah. 99. 99. Saya ceramah. Terus tuan rumahnya bilang, aduh subhanallah Pak Ustadz. Cerita lah banyak. Dia bilang, kita pasrah lah Pak Ustadz. Udah emang begitu kali suasananya anak muda sekarang. Dari 10 undangan pernikahan, 5 tuh udah lewat duluan. 99. 2005, satu lagi yang undang saya tuh sampai nangis-nangis. Dia bilang, itu subhanallah kurang apa saya sama anak saya, dia bilang gitu. Sepertinya, ini bukan kalimat saya, kalimat yang undang gitu loh, kita curhat gitu. Apa dia bilang? Rasanya dari 10 undangan pernikahan, ini 2005, itu 10-10-nya udah lewat duluan. Sekarang nih mungkin, lebih dari mungkin ya 15 yang udah duluan, karena yang 5-nya nggak ketahuan bakalan nikah apa kagak. Jadi emang ta'aruf ini kadang-kadang suka jadi gerbang justru gerbang yang benar bisa jadi gerbang maksiat, nanti tergantung suasana, siapa yang ngontrol, siapa yang kemudian ada di samping kanan kirinya. Nah, tamu kita ini istimewa karena yang memperkenalkan ini subhanallah orang yang luar biasa di negeri Kita undang langsung. Kita undang langsung. Ini pasangan selebriti kita. Ada
Edis Adelia dan Ferry Setiawan. Mas Ferry Setiawan. Ferry Setiawan. Di situ. Sama Edis Adelia. Yang kenalin? Yang mengenalkan Bapak Ali Maskur Musa. Oh iya, bener Ali Mas Musa. Ya, jadi kebetulan Bang Din cerita begitu. Bapak Ali Maskur Musa sama Pak Din itu sahabatan waktu dari muda mereka sudah bersahabat. Tapi saya belum tahu kalau mau dikenalkan nih Denny. Jadi pertemuan pertama itu, nah ini skenario yang disampaikan Pak Ali Maskur luar biasa bagus. Jadi Nah, kita tahan dulu. Hah? Sebagus apa skenario yang disampaikan? Tadi kita akan tanya sama Mas Ferry. Jangan kemana, tetap di chatting dengan IAM. Penasaran ya, mungkin pemirsa juga tentang skenario-nya luar biasa. Seperti tadi sampaikan Mbak Edis. Gimana? Edis, lanjutin. Skenario siapa tadi yang luar biasa? skenario dari Bapak Ali Maskur Musa. Ah, gimana tuh? Dan diperkenalkan terus Mbak Edis, saya boleh ya ngundang Mbak Edis karena di rumah saya setiap bulan ada pengajian, kata Bapak Ali. Oh boleh Pak, boleh minta kontaknya? Boleh, saya diminta kontaknya sama Pak Ali. Kemudian 2 bulan setelah itu saya ditelepon sama Pak Ali, Mbak Edis, ini saya mau ada acara pengajian. Bisa ngisi tanggal berapa Pak? Gitu kan. Saya, oh iya kosong, boleh bisa gitu. Terus nanti staff saya yang hubungin katanya gitu kan. Oke. Kemudian saya ditelepon staffnya, kemudian Mbak kita mau meeting gitu. Pas saya sedang meeting itu, Bapak ini hadir. Udah saya nggak ngerti karena waktu itu saya tidak tahu. Masih belum Ya, kemudian seminggu kemudian kita pengajian, saya pun nggak tahu gitu kan. Tapi Bapak ini sudah minta BB saya gitu. Cuman saya udah mulai curiga nih, dan Ustadz, kalau saya syuting lagi apa? Syuting jangan capek-capek ya, jangan lupa makan ya. Aduh. Nakal. Nah, sampai seminggu setelah pengajian, barulah dia telepon. Saya boleh telepon nggak gitu. Langsung itu malam Ustadz langsung ngomong kita dijodohkan dan gimana saya ingin nikahin kamu gitu. Saya kan kaget loh, gitu ya, mungkin mbak-mbak perempuan ini ya kalau ditanya langsung gitu kan. Mungkin kalau Mas Faris... Oh kenapa nggak dari 2 bulan yang lalu gitu? Ya Pak, kalau ini gitu. Pak, udah kelamaan, udah cepet. Ya, dari pertemuan itu kemudian terus saya dibawa ke orang tuanya Mas Ferry. Mas Ferry kan langsung kenal keluarga saya ke orang tuanya Mas Ferry di Bandung. Di situ saya bicara 4 mata dengan ibu. Yang tadinya itu kan 1 bulan ya, 1 bulan saya belum jawab tuh Ustaz, saya istiqoroh terus 1 bulan. Terus sampai tiba ke Bandung, ke rumah ibu. Pertemuan saya dengan ibunya Mas Ferry itu yang membuat saya, kok saya yakin gitu. Justru ketika saya ketemu ibunya, bukan ketemu Mas Ferry-nya gitu. Ketika saya ketahui orang tuanya Mas Ferry, saya bicara dari hati ke hati dengan ibunya. Dan saya sampaikan ibu ini gini-gini. Ya ibunya sangat terbuka dan sayang sekali ya dengan saya, perhatian. Sepulang dari Bandung itulah saya bilang sama Mas Ferry. Yakin? Yes, I do. Akhirnya. Ya. Itu Emang ungkapan yang ditunggu sama perempuan gitu. Saya terima nikahnya. saya terima nikah. Itu yang paling ditunggu sama perempuan itu. Benar. Nah, sebelum Denny tanya sama Kang Ferry tentang bagaimana versinya Kang Ferry, Denny punya informasi nih. Buat penonton chatting dengan IAM di rumah, juga buat penonton yang ada di studio. Biasakan berolahraga minimal 10-15 menit sebelum beraktivitas. Agar terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama kolesterol. Karena kolesterol itu nggak punya tanda-tanda. Tiba-tiba jatuh, kena serangan jantung dan stroke. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi jangan khawatir. Sekarang sudah ada, ini dia. Omepros, suplemen sehat untuk menurunkan kolesterol jahat. Nah, dan menormalkan tekanan darah. Karena Omepros mempunyai kandungan omega 3, 6, dan 9. Omega 3-nya bermanfaat sebagai antioksidan. Mampu mencegah terbentuknya radikal bebas yang merusak sel-sel otot jantung sehingga mengurangi resiko serangan jantung. Kandungan omega 6-nya bermanfaat menjaga kesehatan pembuluh darah sehingga mengurangi resiko serangan stroke. Sedangkan omega 9-nya efektif menurunkan kadar kolesterol LDL yang disebut sebagai kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol HDL yang disebut sebagai kolesterol baik dalam darah. Jadi jangan salah pilih, hanya Omepros, suplemen sehat turunkan kolesterol jahat. Pemirsa tuh suka marah, suka penyemangat sih iklannya.
terima kasih aja lah gitu kan. Alhamdulillah gara-gara iklan atas izin Allah kita jadi ada ya nggak? Benar. Tepuk tangan buat Om Epros dong. Iya. Ya. Oke, Mas Ferry, bener nggak tuh tadi ceritanya? Ringkasannya gimana itu, Mas? Pada saat awal sebelum dikenalkan, dia cuman panggil saya ke kantor beliau, terus saya menghadap, terus beliau bilang, saya mau mengenalkan kamu sama seseorang. Cuman seseorang ini artis, kata dia. Oh gitu, iya. Terus gimana Pak? Saya bilang, terus dia dia kasih tahu nama, nama Edis. Oh gini, iya. Terus jadi gimana nih Pak? Saya bilang kelanjutannya. Ya ntar dulu katanya. Jadi 2 bulan setelah itu baru saya dikenalkan. Tapi sempat cari-cari informasi. Dia yang nyari. Pak Ali yang cari, kasih saya lihat. Oh, terima bersih. Iya. Dicariin Pak Ustadz datanya juga. Tapi juga waktu itu katanya tadi saya sempat ngobrol sama Kang Ferry. Waktu Kang Ferry mau nyari jodoh, dia ngetik nama jodohku. Yang keluar nama kamu. Pak Ustadz tolong lihat sih. Oke, ntar kita akan ngobrol lagi sama Mbak Elvi juga. Tetap di chatting dengan ya. Tak kenal maka ta'aruf, gitu dia. Dan ini pengen nanya sama Mbak Elvi. Mbak Elvi, waktu pertama kali ta'aruf itu udah ada cinta belum? Memang belum ada cinta. Jadi 7 hari setelah menikah Ustadz, saya jatuh cinta padanya Ustadz. Momennya apa itu? Iya, karena melihat kebaikan. Karena melihat kebaikannya, ternyata dia membangunkan saya untuk sholat malam, sholat bareng-bareng, kemudian subuh dia selalu ke masjid. Itu suami idaman ya. Tahu gitu pas suaminya saya yang nikahin. Baik. Duhanya nggak pernah tinggal. Duhanya nggak pernah tinggal. Dari 18 tahun yang lalu ya. Iya, dan sampai sekarang Ustadz dia yang selalu membangunkan saya untuk sholat dan mengingatkan apapun gitu yang Ditanya, kebaikan. bisa masak enggak? Bisa nyuci enggak? Tenang, saya bisa. Kalau gitu kamu jadi suami, saya istrinya. Saya walaupun saya nggak, waktu itu saya bilang saya nggak bisa masak, saya seperti ini, tapi suami saya bilang begini, saya tahu kamu suka nulis dan kamu jago nulis. Saya ingin kamu berjihad untuk itu. Dengan terus buku menulis, ya? Menulis karena nggak banyak perempuan yang melakukan itu. Saya ingin kamu seperti itu. Biarlah yang. Mbak Elvi dari muda ya emang nulisnya? Dari SD kelas. Dari SD tiga. beliau. Yang dipublikasikan ya dari SD. Iya. Saya biasa misalnya membelikan dia sesuatu, kemudian ngasih. Iya benar. Nah dia nggak pernah tuh ngasih bunga, ngasih coklat, gitu kan? Apa sih pengennya perempuan gimana sih? Nah paling kita belajar ya. Belajar deh nih. Iya belajar. Taruh sebentar. Coba. Pak Ustadz pengen tahu mau nambah Pak Ustadz? Enggak. Oh, buat nyenangin istri. iya, walaupun satu kalimat gitu ya. Saya kalau misalnya bangun tidur, misalnya kalau mencium kening suami dan kemudian saya bilang gini, alhamdulillah kamu adalah kebaikan terindah yang pernah Allah berikan kepadaku ya, seperti itu. Gitu. Bangun pagi itu enggak, woi bangun woi, enggak begitu. Iya bener. Iya kan? Enggak, karena masih banyak Pak Ustadz penonton di rumah atau saya juga ada teman yang pengen menikah tapi ragu. Takut ntar Den, kenapa emang? Takut ntar setelah menikah gimana? Nafkahnya. Gimana gue nafkahinnya gitu, nggak usah takut. Termasuk orang-orang tua yang mertua gitu kan suka pakai syarat yang susah gitu loh buat nikahin anak gitu, padahal ya menikah itu benar-benar membuka rezeki. Karena yang tadinya haram jadi halal, mandang yang tadinya haram jadi halal, semua jadi halal. Benar. Nah, tanya Mas Ferry. Mas, sekarang udah jatuh cinta? Oh sudah. Sudah. Iya. Dari karena kan skenarionya tahu duluan. Dari awal gimana waktu awal? Belum. Oh, Belum. Karena kan gini, saya berpikir Pak Ali itu bilang ke saya, ini saya mau ta'arufkan kamu sama seseorang. Gini. Oke, saya bilang. Jadi menurut saya definisinya ta'aruf itu kan apa ya? Kalau kita beli mobil, atau beli motor, kalau pacaran itu hanya mungkin mobil itu hanya dilihat dari luar. Kita lihat catnya bagus apa segala macam. Bodinya gini, bentuknya. Ya. Nah, kalau ta'aruf itu menurut saya lebih kepada dalamnya. Bisa. Mesinnya segala macam. Interiornya. Itu yang kolongnya.
Nah itu yang memang saya waktu awal. Ini orang bukan mobil. Istilahnya kan gini. Waktu awal saya sudah ini sama Edis tuh saya udah yakin, sudah tanya lebih dalam tentang segala hal lah. Dan sekarang kegiatan sehari-hari di saya bekerja lah. PLN-nya. Iya. Oh iya di PLN. Voltasenya tinggi. Iya. Jadi nggak usah lama-lama pacaran. Memang ta'aruf, jadi lebih baik dengan ditaruhkan oleh orang yang... Cinta dibangun setelah menikah. Cinta dibangun setelah menikah itu luar biasa. Bisa diupayakan. Cinta bisa tumbuh. Diupayakan. Bisa diupayakan. Jadi sekarang tuh kalau di mana-mana kita mau gandengan, kita mau apa, suami istri kok, ya kan? Kalau kita mau apa, jadi halal tuh lebih indah kalau ketika sudah menikah gitu. Halal tuh lebih indah terus menikah. Oke, sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Ada yang mau tanya? Silakan. Nama? Ya, nama saya Nanda Prasetyo dari STT PLN Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Bu Selvi. Ya. Bu Elvi. Bu Helvi. Bagaimana kiat-kiat Rasulullah waktu bertaaruf dengan istri-istrinya? Kemudian yang kedua, bagaimana menumbuhkan rasa itu sebelum kita menikah pada selama ta'aruf gitu? Bagaimana kita menimbulkan rasa cinta mengupayakan. Kita? Mengupayakan. Jawabannya kayak 7 segmen. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mahasiswa itu memang cerdas. Oke, sebelah kanan. Silakan. Sebelah kanan silakan. Ini dari Great Muslimah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini ya Ustadz, kan tidak semua proses ta'aruf berjalan lancar ya. Ada juga yang mungkin gagal dalam perjalanannya. Nah ini gimana kalau ternyata setelah proses ta'aruf berhenti, masih ada pengharapan ingin dengan yang sebelumnya. Jadi masih ada harap-harap, kan itu harusnya kalau udah berhenti aja. Masih ada harapan nih pengen kembali lagi. Itu yang pertama, gimana kalau ternyata orang tersebut merasakan hal demikian, apakah salah atau enggak. Terus yang kedua, mengenai jangka waktu Ustadz. Kalau misalnya sudah proses ta'aruf lalu tidak berhasil, apakah ada jangka waktu tertentu untuk orang tersebut ta'aruf lagi? Atau lebih cepat lebih baik? Gitu Ustadz. Oke, terima kasih buat pertanyaan yang bagus ya. Kita simpan dulu Pak Ustadz, kita masih ada satu segmen terakhir. Sekaligus nanti kita jawab pertanyaannya, kita lanjut lagi dengan doa. Tetap di chatting dengan YM. Sekarang kita akan jawab 2 pertanyaan yang tadi. Silakan Mbak. Nah, kelihatannya yang lebih paham Ustadz daripada saya. Jadi biar Ustadz aja yang jawab, boleh ya? Ustadz yang jawab. Benar. Benar. Silakan Ustadz. Iya. Tapi emang itu mesti satu episode lagi tuh. Karena emang kisah ta'aruf pertamanya Rasul sama Khadijah itu begitu luhur, agung, dibangun dari ketertarikan seorang Khadijah terhadap figur seorang anak muda yang jujur, cerdas, dan bla 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 ya. Saya kira nggak cukup kita waktunya di segmen 5 ini. Nanti insya Allah kita akan simpan pertanyaan itu untuk episode yang ke depan insya Allah. Nanti termasuk bagaimana ta'arufnya Imam Ali ya dengan Fatimah. Itu kan juga subhanallah itu loh. Itu kisahnya luar biasa juga. Kisah luar biasa. Bagaimana ya Imam Ali membangun rumah tangganya dengan Fatimah menjaga rumah tangga dengan Ali. Wah, penuh dengan pesona insya Allah. Saya kira ini menarik untuk dikembangin ya. Jadi skripsi ya. Iya. PLN urusannya apa coba? Iya. Oke, terus pertanyaan ada satu lagi tadi, ada 2 pertanyaan ya. Apa yang kedua yang gue lupa tuh? Langsung udah beda. Oh iya, sebelah kanan. Silakan. Oh yang kedua dari Mbak Feby ya? Mbak Feby silakan. Iya jadi tadi, masalah kalau udah deket atau ta'arufnya selesai ternyata masih ada gini, rasa nih, ta'aruf tuh nggak ada beban fikih. Di ta'aruf nih nggak ada beban fikih. Yang ada itu beban fikih itu kalau sudah khitbah. Iya betul. Nah kalau sudah dilamar baru ada konsekuensi fikihnya. Nggak boleh diselang, nggak boleh didahului dan selanjutnya. Bahwa ketika dita'arufin terus dia bilang ya ada ta'aruf yang kedua dengan orang yang kedua, ta'aruf ketiga dengan orang ketiga itu nggak masalah gitu. Karena belum ada janur kuning misalnya gitu. Ya selama ta'aruf itu dipergunakan untuk istikharah, untuk apa gitu.
Dan memang sebaik-baiknya yang memperkenalkan adalah Allah. Ya, sebaik-baiknya memperkenalkan itu adalah Allah. Nanti Allah yang cariin momennya. Biasanya kalau Allah udah yang cariin momennya tuh suka ketemu aja gitu. Gak sangka-sangka ada dia. Ke musola ada dia lagi gitu. Ke ke swalayan dia lagi. Kemana-mana ada dia gitu. Karena Allah yang mernain gitu. Dan kalau Allah sudah ngenalin, umumnya langgeng gitu. Dan kalau orang percaya ada yang memperkenalkan sebenarnya, siapapun yang mengenalkan sesungguhnya adalah Allah, maka dia akan menjaga ketarufannya itu sampai nanti hubungan suci itu terjadi setelah akad nikah. Subhanallah. Insya Allah didoain ya. Masih banyak anak-anak muda Indonesia yang mudah-mudahan menjaga. Insya Allah. Amin. Itu yang tadi Pak Ustadz. Ini terjadi masih saya Pak Ustadz. Mau kesini ketemu. Kesini ketemu lagi. Tanya emang dia anak kembar 5 Pak Ustadz. Kembaran. Iya kalau bohong ber-5. Nah, satu pertanyaan terakhir nih buat Mbak Elvi, Edi sama Kang Ferry. Kenapa teman-teman di sini semua yakin dengan ta'aruf akhirnya menjalankan itu? Kalau saya yakin karena jodoh rezeki memang sudah diatur oleh Allah. Dan saya yakin semut aja ada jodohnya. Masa saya nggak punya jodohnya? Kalau nggak dapat jodoh di dunia, insya Allah Allah siapkan nanti di akhirat. Jadi keyakinan terhadap itu. Dan saya yakin memang. Yaudah dengerin kalau sama semut. Jadi gini, dan tadinya saya kan pacaran itu apalagi sewaktu sebelum hijrah dan memang bukan suatu jaminan mau pacaran lama juga kita bakal jadi gitu ya. Dan pas saya hijrah memang saya pengen berusaha menjalani kehidupan yang digariskan Al-Quran gitu ya. Saya pengen meninggalkan yang dilarang, menjalankan yang diwajibkan sama Allah. Dan saya berusaha untuk itu sampai saya juga pengen, yaitu tadi saya bilang, saya minta ditaarufkan. Memang saya yang minta. Saya minta ditaarufkan ya pada siapapun juga. Pernah minta ditaarufkan pada Ustadz juga ya, Ustadz carikan dong gitu. Seperti itu kan. Itu bagian dari ikhtiar saya, usaha saya bahwa saya pengen dapat jodoh yang soleh, yang baik. Amin. Imam dunia akhirat, pengen seperti itu kan. Dan saya terus minta sama Allah, berdoa. Sampai akhirnya ya melalui fadilahnya, melalui Bapak Ali Maskur lah, saya diketemukan dengan jodoh. Kemudian yang saya juga semakin bahagia gitu ya, semakin di sini yakin adalah dari proses awal kita ditaarufkan, kita melalui cara-cara Islami. Sampai kita ditaarufkan dengan cara yang benar, kita diketemukan di pengajian. Kemudian yang kedua, kemudian Mas Ferry datang ke keluarga kami dengan baik-baik, saya dengan keluarga Mas Ferry, kemudian kita melalui kedua keluarga ketemu, kemudian kita melalui proses lamaran, dan rentang waktunya memang ditetapkan. Jadi kita setelah saya jawab 1 bulan taruh, saya bilang oke, 1 bulan kemudian kita lamaran, dan 1 bulan setengah kemudian kita resepsi menikah gitu. Jadi ya, alhamdulillah saya merasa itu adalah jawaban Tuhan, jawaban Allah dari doa saya selama ini. Kang Ferry, apa yang bikin yakin? Gini, jadi ta'aruf ini saya melihat merupakan satu fasilitas yang disediakan Allah untuk kita menemukan jodoh kita. Jadi saya yakin kalau memang itu fasilitas yang diberikan Allah, insya Allah kalau kita jalan melalui itu, insya Allah lancar. Hasilnya juga baik ya Pak. Nah, tadi itu Mbak Helvi sempat bilang punya banyak puisi untuk sang suami. Sang suami. Nih, saya udah pilih 1 puisinya Mbak Helvi yang akan dibacakan untuk sang suami tercinta. Langsung oleh Mbak Helvi. Silakan. Ini judulnya Kangen karena dia nggak hadir di sini. Kangen. Telah kutuliskan puisi-puisi itu sejak usiamu 26 tahun. Ketika pertama kali kita bertukar senyum pada jarak pandang yang begitu dekat. Kau ingat saat kubisikkan mungkin aku tak perlu matahari, bulan atau bintang lagi. Cukup kau cahaya yang dia kirimkan untukku. Dalam banget nih. Apa kau masih menyimpan puisi-puisi itu? 18 tahun kemudian, aku masih menikmati mengirimimu puisi hingga hari ini. Aku pun menjelma hujan yang enggan berhenti di berandamu, bersama angin yang selalu kasmaran. Kau tahu, luar biasa. Aku masih saja menatapmu dengan mataku yang dulu. Lelaki sederhana berhati samudra yang selalu membawaku berlabuh padanya. Pada berkali masa, kau pernah berkata,
Aku tahu, aku hanya ingin menikahi jiwamu selalu. Sangat indah, subhanallah. Luar biasa. Dahsyat, Mas. Saya keringetan tangan saya. Iya. Bener keringetan Bang, itu. bikin puisi dong buat istri pulang. Iya. Ustaz, saya boleh nyampein puisi nggak buat istri saya? Boleh. Boleh, coba. Kangen. Kok kan? Di saat kangen, aku tak bisa berkata apa-apa. Betapa aku merindukanmu seperti aku merindukan napasku. I miss you. Gua nggak bisa. Gantian, Ustaz coba dong, Ustaz. Satu kalimat buat, ayo. Satu kalimat buat, ayo Jadi, Ustaz. kangen. Dibisikin. Satu kalimat aja Ustaz, ayo. Kangen. Terus. Kangen gitu loh. Emang sekarang ini saya lagi kangen sama seseorang. Nah, kangen. Sama siapa ya? Untuk istriku. Lo bisikin yang bener dong. Oh iya deh. Bisikin yang bener. Kangen. Kangen. Kangen itu lagunya Dewa 19. Iya. Romantisme itu penting ya Mbak ya? Iya, itu Wih. hadiah ulang tahun perkawinan saya buat dia. Puisi yang tadi. Luar biasa. Keren. Dan memang kan Mbak cerita suaminya lempeng Mbak yang mengajari untuk romantis sama Ustadz. Suami saya ini lempeng orangnya, sementara suaranya romantis. Jadi memang yang saya lakukan adalah setiap hari saya selalu berpikir kata-kata cinta sama dia. Saya selalu mengajak dia dinner dan yang tadinya dia lempeng, saya orangnya sekarang dia udah mulai berubah. Dia Gua mulai tahu deh, menikmati gua tahu, romantisme gua tahu. itu. Apa? Mas, mandi dong. Bau. Masih mending Pak Ustadz. Habis Daripada bisikin. Iya, keluarga udah ikhlas. Ya maksudnya kalau mau berangkat kerja ya kerja gitu. Iya. Ternyata saya menyadari sekarang, saya ternyata kurang romantis ya. Harus romantis Ustaz. Iya. Dan Enggak lebay itu, enggak lebay ya. Enggak, Ustaz. Kan Asal ikhlas sama ya. pasangan kita, Asal Pak tulus Ustaz. jangan gombal Ustaz. Kan sama pasangan kita nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya, benar. Tadi saya baru BBM istri saya. Mi, ada yang lupa nih. Lupa apa? Aku lupa kalau aku belum bilang sayang sama kamu. Ustadz kesimpulannya apa ya? Buat ta'aruf kita. Kayaknya ada yang bersedih Den. Kenapa? Di luar sana. Di luar rumah kita ini. Karena merindukan seseorang yang datang ke rumahnya. Merindukan seseorang yang didatangkan juga ke rumahnya. Sepertinya malam ini kita khususkan berdoa buat mereka yang belum menikah. Mudah-mudahan segera menikah dengan seseorang yang bisa menjadi imam sholat malam. Amin. Yang bisa menjadi imam sholat subuhnya. Amin. Menikah dengan seseorang yang bisa memasakkan dia untuk sahurnya. Dan mungkin untuk berbukanya. Seseorang bisa saling menjaga hati. Mudah-mudahan Allah mempertemukan semua yang belum berjodoh dengan jodohnya. Amin ya Allah. Dan menjaga rumah tangganya. Menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah juga menakdirkan seseorang menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Hingga Allah yang menjadi saksi pernikahannya. Rabbana atim lana nuran. Ughfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita ucapkan buat tamu-tamu kita. Mbak Elvi terima kasih buat kisahnya. Terima kasih ya. Puisinya saya pinjam dong. Iya. Punya deh Ustaz. Nemu gue ganti jadi istri gitu. Iya. Iya. Ganti kata-katanya dikit Pak Ustadz. Iya. Siap. Edis, Edelia terima kasih, Kang Ferry terima kasih juga buat semua jemaah yang udah hadir. Kita ingetin chatting dengan YN setiap hari Kamis dan Jumat jam 9.30 malam, setengah 10 malam sampai jam setengah 11. Terus ada juga wisata hati setiap hari jam 5 subuh. Denny Cagur mohon pamit dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Kita dengarkan persembahan terakhir dari Toto Alkit and Friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.